Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada para dosen mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan, para asisten lab, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok C1 Pagi akan memulai presentasi mengenai proyek analisis suara burung yang terdiri dari tiga yaitu Picotnonotus guaiviae, Streptopelia rizoria, dan Sturnus contra. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya, Amanda Keisha Kinanti. Saya Azira Rusmutia-Sunu. Saya Cinderella Gadis Kinanifa. Saya Muhammad Jidan. Saya Raina Radatul Jannah. Dan saya Rifa Fardiana. Baik, selanjutnya adalah daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, lampiran, dan yang terakhir ditutup oleh daftar pustaka. Mari kita mulai pertama oleh pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah tropis. Negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Di sisi fauna, keanekaragaman yang sangat beragam adalah burung. Tercatat kurang lebih dari 1.531 burung di Indonesia dan merupakan 397 jenis atau 26% adalah endemik. Dan tercatat juga di dunia yaitu 9.040 jenis burung. Berikut adalah beberapa manfaat burung, yaitu yang pertama adalah penyerbukan bunga, kedua pemakan hama atau pengontrol serangga, ketiga dijual atau dipelihara, keempat bulu burung sebagai desain, kelima bahan makanan, keenam suara burung yang indah. Burung menghasilkan suara atau sering disebut sebagai vokalisasi. Tujuan burung bersuara atau vokalisasi burung yaitu untuk mencari pasangan, menandai dan mempertahankan wilayahnya, komunikasi, penyesuaian diri dengan lingkungan, serta mengenali individu lain yang masih satu spesies. Terdapat dua jenis vokalisasi burung yaitu satu kicauan atau songs. Kicauan burung jantan biasanya terjadi saat musim kawin, berlangsung lama dan terjadi alami. Yang kedua ada panggilan atau calls, yaitu suara yang hanya terdiri dari beberapa nada pendek, tidak sepanjang dan serumit kicauan. Tujuannya untuk komunikasi saat terbang, peringatan ancaman, dan peringatan bahaya. Pada praktikum ini, kami mengamati 3 spesies burung, yaitu Pycnonotus guaiavier, Streptopelia rizoria, serta Sturnus contra. Dalam proyek ini, digunakan perangkat lunak Audacity. Audacity adalah perangkat lunak untuk analisis suara yang banyak digunakan karena kemudahan penggunaan dan ketersediaannya secara gratis. Perangkat lunak ini mampu mengukur frekuensi dan intensitas suara yang dapat digunakan dalam menganalisis suara burung dan sumber suara lainnya. Audacity juga memungkinkan penentuan kecepatan rambat bunyi dan memberikan akurasi tinggi dalam pengukuran frekuensi karena memiliki tingkat kesesuaian sebesar 98,2% dengan suara asli. Dengan kemampuan analisis frekuensi, amplitudo, dan pitch, Audacity menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik suara seperti jenis spesies dalam berbagai bidang penelitian. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis suara burung terkait faktor fisiologis dan lingkungan menggunakan Audacity. Parameter yang kami ukur merupakan ada frekuensi, amplitudo, durasi, dan interval untuk mengidentifikasi spesies serta memahami perilaku burung seperti panggilan kawin, pertahanan wilayah, dan respon terhadap ancaman. Selanjutnya masuk ke dalam metode. Dalam metode dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama, pengambilan sampel suara. Praktikum analisis suara burung dilakukan dengan menggunakan sampel dari 3 spesies burung, yaitu burung merbah cerucuk atau terucuk, burung puter pelung, dan juga burung jalak suren. Perekaman suara burung dilakukan di daerah perumahan untuk meminimalisir gangguan suara bising atau noise yang dapat tertangkap oleh smartphone. Selama proses perekaman juga, video burung juga direkam dan kondisi lingkungan dicatat sebagai data tambahan. Tahapan kedua, ada perekaman dan penyimpanan data. Suara burung direkam menggunakan smartphone dan kemudian disimpan dalam berbagai format seperti WAV, MP3, M4A, dan juga AIFF.
Rekaman suara yang telah disimpan kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak Audacity menggunakan laptop untuk dianalisis lebih lanjut. Tahapan ketiga, adanya pembersihan dan pengolahan suara. Rekaman suara dibersihkan dari gangguan suara atau noise menggunakan fitur noise reduction pada perangkat lunak Audacity. Dalam proses ini, pertama-tama dipilih profil suara burung, kemudian opsi noise reduction diterapkan dengan memilih OK. Proses ini diulang beberapa kali hingga suara burung terisolasi dari suara lingkungan. Selanjutnya, pada tahapan keempat, yaitu analisis karakter suara. Karakteristik suara yang diambil dari rekaman burung meliputi call duration, call period, pulse number, interpulse interval, maximal frequency, minimal frequency, dan juga dominant frequency. Dan tahapan terakhir, yaitu yang kelima, ada interpretasi dan penyajian data. Data hasil analisis burung dibandingkan antar spesies burung dalam berbagai kondisi lingkungan dan juga waktu. Hasil perbandingan ini kemudian disusun dalam bentuk grafik dan tabel untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman pola suara burung. Selanjutnya masuk ke dalam bagian hasil. Pada spesies pertama yang kita amati, yaitu merbah cerucuk atau Pycnonotus goyavier, ditemukan gambar 1, diagram call duration selama 122 milisecond. Lalu yang kedua, ada diagram call period selama 557 milisecond. Pada gambar ketiga, diagram pulse number sebanyak 10 puncak pulsa. Lalu pada gambar keempat, diagram interpulse interval selama 29 milisecond. Lalu pada gambar kelima, grafik maksimal frekuensi sebanyak 19.992 Hz. Lalu pada gambar keenam, grafik minimal frekuensi sebanyak 43 Hz. Dan yang terakhir, gambar 7, grafik dominan frekuensi sebanyak 1987 Hz. Untuk spesies kedua yaitu puter pelung atau Streptopelia rhizoria, gambar pertama yaitu diagram call duration selama 185 milisecond. Gambar kedua merupakan diagram call period selama 280 milisecond. Gambar ketiga merupakan diagram pulse number dengan 2 puncak pulsa. Gambar keempat yaitu diagram interpulse interval selama 15 milisecond. Gambar kelima yaitu grafik maksimal frekuensi yaitu 9.459 Hz. Gambar keenam merupakan grafik minimal frekuensi yaitu 43 Hz dan gambar ketujuh merupakan grafik dominan frekuensi yaitu 557 Hz. Pada pengamatan spesies burung ketiga, jalak suren atau Sturnus contra, berikut adalah hasil yang disajikan, di mana pada gambar pertama, yakni diagram call duration selama 202 milisecond, gambar kedua, diagram call period selama 270 milisecond, gambar ketiga, diagram pulse number sebanyak 3 puncak pulsa, gambar keempat, diagram interpulse interval selama 17 milisecond, gambar kelima, berupa grafik maksimal frekuensi sebesar 10.372 Hz. Gambar keenam, grafik minimal frekuensi sebesar 43 Hz. Dan gambar ketujuh, grafik dominan frekuensi sebesar 4.444 Hz. Baik, berikut merupakan perbandingan hasil suara burung dari ketiga sampel ditinjau berdasarkan call duration, call period, pulse number, interpulse interval, dominan frekuensi, serta minimum dan maksimum frekuensi. Berikut merupakan pembahasan dari hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Untuk kondisi pengamatan dari spesies pertama yaitu Pycnonotus goyavier dengan jenis kelamin jantan, waktu pengamatan pada pagi hari pukul 7.35 waktu Indonesia Barat dan berlokasi dalam sangkar di permukiman warga. Untuk spesies kedua, Streptopelia rhizoria dengan jenis kelamin jantan, waktu pengamatan siang hari pukul 13.43 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di dalam sangkar di permukaan warga. Yang spesies ketiga, Sturnus contra dengan jenis kelamin jantan,
Waktu pengamatan siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berlokasi di dalam sangkar di permukiman warga. Dari ketiga burung yang berada di dalam sangkar pada permukiman warga menyebabkan mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari habitat aslinya. Ruang gerak yang terbatas dapat menghambat aktivitas terbang serta berdampak pada kebugaran tubuh burung. Selain itu, suara bising dari aktivitas sekitar dapat memicu stres dan kecemasan, yang akan memengaruhi perilaku vokalisasi burung. Beberapa burung mungkin lebih sering berkicau sebagai bentuk adaptasi atau sebagai upaya untuk menarik perhatian. Seperti hewan lainnya, burung akan mempertahankan wilayah yang sudah dihuninya kepada burung lainnya, sehingga dia akan berkicau dengan terus-menerus. Burung juga ingin memberitahu bahwa burung jantan yang berkicau tersebut merupakan burung yang kuat dan mampu mempertahankan wilayahnya dengan baik, sehingga membuat calon pasangannya tahu jika burung jantan itu dapat memenuhi kebutuhan burung betina dan anaknya dengan baik. Selain menarik pasangan, burung juga berkicau karena ingin memperkuat ikatan burung dengan jantan dan betina. Selain itu, burung memiliki berbagai kicauan yang digunakan untuk berbagai jenis komunikasi dengan burung lainnya. Ya, jadi burung kicau adalah spesies yang termasuk dalam ordo Passeriformes dan memiliki kemampuan vokalisasi yang unik. Vokalisasi di sini terdapat dua jenis, yaitu suara kicau yang dihasilkan yaitu song dan call. Song biasanya dinyanyikan oleh burung jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin, serta mau menandai wilayah teritorialnya. Dan alarm call digunakan untuk memberitahu adanya ancaman. Pada burung, terdapat sering. Sering ini terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan lunak yang kompleks. Dapat dilihat pada gambar berikut. Setiap individu burung memiliki anatomi sering yang berbeda, sehingga vokalisasi yang dihasilkan pun bervariasi. Baik, berikut merupakan faktor yang dapat memengaruhi vokalisasi burung. Yang pertama dari faktor internal mencakup genetik, usia, struktur, syrinx, dan hormon. Juga anatomi tubuh termasuk syrinx, trakea, dan bronkus yang akan memengaruhi kualitas suara. Faktor kedua dari faktor lingkungan, di mana kondisi lingkungan seperti pencahayaan, suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat memengaruhi pola vokalisasi. Kemudian, burung menyesuaikan frekuensi suara dengan habitatnya, frekuensi rendah di hutan lebat, dan frekuensi tinggi di area terbuka. Untuk faktor ketiga, faktor interaksi sosial. Pembelajaran vokal lebih efektif melalui interaksi langsung dengan burung dewasa atau live tutoring, dibandingkan rekaman suara berupa tape tutoring. Burung menggunakan suara untuk komunikasi sosial, menarik pasangan, dan mempertahankan wilayahnya. Berikut merupakan hasil analisis yang kami dapatkan. Pycnonotus goyavier memiliki call duration terpendek dan call period terpanjang, serta memiliki jumlah pulsa tertinggi, menandakan suara yang lebih kompleks. Sturnus contra memiliki call duration terpanjang dan dominan frekuensi tertinggi, yang menunjukkan suara yang lebih intens. Pycnonotus goyavier memiliki frekuensi maksimum tertinggi, sedangkan frekuensi minimum ketiga spesies bernilai sama. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur syrinx. Streptopelias erisoria memiliki vokalisasi sederhana karena hanya memiliki dua pasang otot utama dan trakea pendek. Sebaliknya, Pycnonotus goyavier dan Sturnus contra memiliki superfast muscle yang memungkinkan kontraksi cepat untuk menghasilkan suara berfrekuensi tinggi. Kemampuan mengontrol tekanan udara serta mengaktifkan kedua bronkus syrinx secara terpisah membuat vokalisasi mereka lebih bervariasi dan kompleks. Berikut merupakan kesimpulan yang kami peroleh di mana hasil analisis suara dari ketiga spesies burung dengan audacity menunjukkan variasi vokalisasi yang signifikan. Pycnonotus goyavier memiliki durasi panggilan tersingkat dengan 122 milisekund, namun cukup kompleks dengan 10 pulsa dan frekuensi maksimum 19.992 Hz. Sturnus contra menunjukkan durasi terpanjang dengan 202 milisekund dan frekuensi dominan tertinggi 4.444 Hz, yang menandakan vokalisasi yang kuat dan kompleks. Sementara itu, Streptopelia risoria memiliki vokalisasi yang sederhana, dengan durasi 185 milisekund dan frekuensi dominan terendah 463 Hz. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor fisiologis, lingkungan, dan interaksi sosial.
Hasil tersebut juga menunjukkan efektivitas Audacity dalam menganalisis suara burung, baik untuk penelitian perilaku maupun konservasi. Berikut merupakan lampiran dari pengamatan spesies burung yang kami amati. Yang pertama dari Pycnonotus goevier, dan spesies kedua Streptopelia rizoria, dan spesies ketiga Sturnus contra. Adapun berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami paparkan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekiranya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.